Bapak Ibu semua masih semangat? Semangat. Kita coba. Destiku. Curhat. Baik, kita lanjutkan kepada narasumber berikutnya. Pak Kapus, ini Pak Kapus yang selalu tidak bosannya mengedukasi masyarakat terkait dengan pencegahan stunting dan memberikan edukasi terkait dengan gizi sehat. Pak Kapus, boleh diceritakan terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Pataruman II dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang ada di Kecamatan Pataruman. Mangga Bapak. Baik, terima kasih. Jadi istilah stunting sebenarnya sudah dari dulu ya. Hanya saja memang mungkin sekitar 3 tahun belakang menjadi sebuah yang memang karena kasusnya banyak harus segera ditanggulangi. Kita sepakat, jadi kalau orang yang pendek belum tentu stunting, tapi orang yang stunting itu pasti pendek, gitu ya. Tadi Pak Kadis menyampaikan kita harus bisa mencapai zero stunting. Artinya tidak ada kasus stunting baru, tapi bagaimana kita bisa menangani stunting yang sudah ada gitu. Nah, untuk menuju kita bisa mencapai angka zero stunting itu mungkin ada dua yang bisa kita laksanakan, yaitu pencegahan stunting dan penanganan stunting. Nah, mana yang penting antara dua ini? Semuanya penting dan semuanya harus dilaksanakan. Jadi tidak hanya mencegah, tapi yang sudah ada tidak ditangani juga tidak bisa. Atau ditangani saja tapi kita tidak mencegah, itu malah nanti yang stunting sudah sembuh bebas, tapi nanti akan ada lagi. Jadi dua-duanya harus dilaksanakan, mencegah stunting dan menangani stunting. Nah, bagaimana cara mencegah gitu ya? Salah satu beberapa kegiatan yang bisa kita laksanakan atau yang harus dilaksanakan supaya tidak terjadi stunting yang baru. Pertama, kesehatan dan gizi ibu hamil. Makanya setiap ibu hamil pasti harus ke posyandu ya. Kalau ada ibu hamil yang tidak ke posyandu, mungkin bukadernya yang akan mendatangi, sedikit dipaksa gitu ya. Dan memang harus seperti itu gitu. Terus terkait gizi ibu hamil, kita harus ingat bahwa di seorang yang ibu yang sedang hamil itu ada dua nyawa, dua manusia ya. Jadi kalau ibu yang tadinya makan kalau sehari 3 kali, kalau ibu hamil berarti harus 6 kali kalau karena 2 Jawa ya, bukan seperti itu. Jadi kebutuhan janin yang ada di kandungan ibu hamil tidak sama dengan seorang ibu yang sudah dewasa. Tapi intinya seorang ibu yang hamil itu harus makan lebih banyak, itu harus. Jadi tidak boleh seorang ibu hamil makannya itu sama seperti waktu tidak hamil, itu nggak boleh. Harus lebih banyak karena ada janin yang ada di kandungan. Dan apa yang dimakan oleh janin yang ada di kandungan itu bagaimana yang dimakan oleh ibunya. Ibunya makan jengkol, janinnya makan jengkol. Ibunya makan daging, janinnya ikut makan daging. Jadi ibu hamil harus benar-benar memperhatikan ketika dia makan apa yang dikonsumsi. Makanya sangat selalu mungkin oleh ibu kadar selalu diingatkan makan yang bergizi, tidak harus mahal tapi harus bergizi. Itu yang pertama. Setelah lahir harus diberi ASI eksklusif. Kita ketahui ASI adalah makanan yang terbaik buat bayi 0 sampai 6 bulan. Makanya tidak boleh ketika kita mempunyai bayi tidak boleh diberikan apapun selain ASI 0 sampai 6 bulan. Ya. Begitu juga waktu ketika baru lahir juga ada inisiasi menyusui dini, IMD. Jadi begitu lahir bayi diletakkan di dada ibu. Maka secara naluriah bayi akan mencari puting ibu.
Padahal bayi belum bisa melihat, tapi sudah tahu puting ibu di mana. Beda dengan bapak-bapaknya ya Pak ya. Mother instinct. Kalau bayi seperti itu. Kalau bapak-bapaknya Jadi belum father bisa melihat instinct. begitu lahir, tapi begitu diletakkan di dada ibu, bayi akan tahu puting ibu di mana. Taunya dari mana? Dari baunya katanya. Jadi puting ibu itu bau. Dan yang tahu baunya puting ibu itu bayi. Bapaknya nggak tahu Bu. Jadi bayi gitu. Taunya dari mana? Ini katanya ya. Jadi bayi bau puting ibu sama dengan bau jempol bayinya. Jadi ketika di kandungan bayi itu gini gitu. Jadi begitu lahir mencari gitu. Itu salah satu langkah menuju sukses ASI eksklusif. Jadi ketika ibu hamil harus menjaga kesehatan, pertama gizinya, yang kedua ASI eksklusif, yang ketiga setelah 6 bulan memberikan makanan pendamping ASI. Jadi setelah 6 bulan bayi balita harus sudah dikasih makanan, tapi harus sesuai dengan umurnya gitu ya. Ketika misalkan, nah yang perlu diperhatikan, jadi kan kebanyakan kalau kita ngasih bayi makanan kepada bayi kita yang baru itu kebanyakan air, itu nggak boleh. Jadi kalau kebanyakan air itu encer, tapi terlalu encer, jadi nanti kenyangnya bukan sama itu, tapi kenyangnya sama air gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Nah mungkin di setiap posyandu nanti akan dikasih tahu. Nah setelah MPASI diperhatikan juga imunisasi harus lengkap, karena banyak penyakit yang dapat disembuhkan dengan imunisasi. Ada TBC, di posyandu bayi akan diberikan imunisasi BCG untuk mencegah penyakit TBC. Diberikan imunisasi DPT untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, dan lain-lainnya. Itu setelah imunisasi, apalagi yang perlu diperhatikan untuk pencegahan terjadinya stunting itu kebersihan lingkungan juga. Jadi kalau lingkungannya nggak bersih, jelas akan menimbulkan penyakit, sehingga akan ya anggota keluarga akan gampang kena sakit, sehingga ketika sakit bayinya masukkan makanannya kurang, ya bisa terjadi stunting. Nah kalau penanganannya seperti apa kalau sudah terjadi stunting? Penanganannya seperti apa sih? Pertama adalah pemberian PMT, pemberian makanan tambahan. Nah yang jadi permasalahan gitu, banyak warga yang ketika diberi PMT itu makanan yang biasa diberikan tidak diberikan gitu. Padahal PMT tujuannya menambah. Jadi yang bagus itu ketika diberi PMT itu makannya seperti biasa gitu. Kalau 3 kali ya 3 kali, kalau biasanya sama telur daging ya biasa saja. Tapi nanti akan diberikan tambahan supaya ada peningkatan gizinya gitu ya. Itu setelah pemberian PMT, apalagi pengobatan infeksi bagi balita-balita yang mempunyai penyakit, ada mungkin batuk, TBC, penyakit ISPA, itu harus segera diobati, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Terus yang ketiga apa? Stimulasi tumbuh kembang. Jadi kalau kita ibu-ibu rajin membawa balita ke posyandu, itu biasanya akan distimulasi, kelihatan. Kalau untuk balita yang setiap bulan dibawa ke posyandu, apabila ada permasalahan tumbuh kembangnya itu akan ketahuan Bu. Jadi kalau misalkan anak 3 bulan harus sudah bisa miring, 6 bulan harus bisa tengkurap, kalau 9 bulan harus sudah bisa merangkak. Nah ketika fase-fase itu belum terlewati, itu kemungkinan ada keterlambatan perkembangan gitu. Dan penanganan yang selanjutnya itu pendampingan keluarga. Jadi tetap harus didampingi keluarga terutama oleh tenaga kesehatan atau oleh ibu-ibu kader. Kan barangkali masih ada kepercayaan kalau bayi nggak boleh makan apa Bu ya, nggak makan telur. Kalau kebanyakan makan telur bisulan, kalau makan ikan jadi apa Bu, bersisik, cacingan begitu. Itu mungkin kesini sudah sedikit lah, tapi barangkali masih ada gitu masyarakat yang mungkin turunannya orde lama, biasanya masih percaya kan. Biasanya kalau menantu
dilarang mertuanya pasti nurut, gitu kan? Ya apalagi kalau suaminya nggak ada, udah gitu, nurut aja gimana mertuanya gitu. Itu salah satu langkah-langkah bagaimana pencegahan dan penanganan stunting. Jadi kalau untuk menuju zero stunting itu harus ada 2 langkah, yaitu pencegahan dan penanganan seperti yang tadi sampaikan. Mungkin itu aja, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus sudah membahas secara lugas tuntas dari awal pencegahan sampai penanganan. Bagi ibu hamil harus banyak makan dengan porsi yang sangat banyak. Tadi sudah disampaikan terkait dengan pencegahan penanganan stunting. Ini saya penasaran, tapi terkait waktu, ini saya masih penasaran sama Pak Kuwu terkait dengan program kegiatan di Desa Batu Lawang yang sangat luar biasa sekali. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Ini bagaimana upaya yang dilakukan dari Desa Batu Lawang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan kesadaran untuk ber-KB Pak, untuk ber-KB dan dalam pencegahan stunting yang tadi disampaikan oleh Pak Kapus. Seperti apa Bapak, boleh dijelaskan? Oke, baik. Kita kalau berbicara stunting terkadang banyak permasalahan di lapangan. Memang benar seperti tadi disampaikan Pak Kapus ya, ketika kita bisa menjelaskan stunting terhadap masyarakat, ini terjadi perselisihan sedikit. Tetapi ketika sudah mengetahui dasar alasan stunting yang mana, kan dipilah ya Bu ya. Nah itu juga bisa diterima masyarakat kami. Kami pemerintah desa berupaya bagaimana caranya para kader ini menguasai terkait penanganan, kemudian pemilahan. Tadi disampaikan Pak Kapus bahwasannya pendek belum tentu stunting, tetapi kalau stunting pasti pendek. Kalau bunyinya pendek, saya tuh tersinggung sebenarnya Bu. Ini pernah terjadi di kita bahwa ada masyarakat kami terponis stunting, tetapi keluarganya tuh tidak menerima. Nah, saat itu para kader ini belum bisa menjelaskan kepada yang bersangkutan, sehingga terjadi permasalahan sedikit. Kita berupaya bagaimana caranya para kader ini memahami, sehingga ketika berhadapan dengan masyarakat yang terponis stunting, para kader ini mampu untuk menjelaskan. Ya alhamdulillah para kader kami mendapat pembekalan dari PLKB, kemudian dari Puskesmas, bagaimana cara menangani itu, sehingga untuk berhadapan dengan masyarakat para kader mampu untuk menjelaskan. Kami dari pemerintah desa berupaya bagaimana caranya program ini sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat adalah suatu PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah desa Bu ya. Tentunya dilengkapi oleh stakeholder yang ada. Dari Puskesmas mengeluarkan jadwal pemeriksaan gratis, kita mana caranya menghimbau seluruh masyarakat bisa datang, walaupun tidak seluruhnya. Kalau dulu masih ada alasan susah, jauh, tetapi para kader berupaya dengan bagaimana cara mau dijemput dan lain sebagainya. Harapan kami, semua masyarakat kami sadar akan maksud tujuan dari pemerintah tersebut. Kemudian kami berupaya bagaimana caranya para kader ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Kita tahu bersama bahwa pemerintah ini di era modernisasi, era digital, dituntut dengan prasarana yang memadai. Di zaman e-government seperti sekarang ini diperlukan kemajuan teknologi ya Pak untuk mendukung tentang itu. Kami menganggarkan dari dana desa untuk melengkapi apa yang dibutuhkan oleh para kader, karena para kader harus membuat laporan menggunakan aplikasi. Jadi kita menyisihkan anggaran, tahun ini kita mungkin bisa realisasikan, kita lengkapi para kader dengan 2 buah tab sesuai dengan mereka ajukan. Dan Desa Batu Lawang sudah mempunyai tempat namanya Balai Sawala untuk mengumpulkan seluruh para kader, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat kami agar seluruh masyarakat paham tentang maksud tujuan kita terkait masalah kesejahteraan masyarakat. Kemudian di tahun ini kita sudah mufakat juga, bahkan anggaran kurang lebih 50 juta
Kalau biaya operasional kader untuk menangani ini kita rutin per 1 tahun kita alokasikan 3 juta untuk biaya operasional para kader bersosialisasi, mengumpulkan para masyarakat ya kita akomodir itu. Luar biasa. Itu mungkin yang kita lakukan, Bu. Luar biasa dukungan anggaran di Desa Batu Lawang untuk program penanganan stunting. Baik, berhubung waktu, Bapak Ibu, sebelum ditutup, ini ada door prize untuk para hadirin yang di sini. Untuk door prize pertama, kami persilakan Bapak Sekmat untuk mengajukan pertanyaan kepada hadirin yang ada di sini. Mangga, Pak Sekmat. Baik, sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin juga memberikan, kalau disebut kesimpulan lah, kesimpulan buat kita dalam melaksanakan dan memajukan keluarga kita dari sektor DPPKB, kesehatan dan kebijakan yang ada di desa serta kebijakan yang ada di kecamatan. Intinya aplikasi boleh, tapi mohon izin Pak Kapus, Pak Kepala Dinas, untuk bisa menyampaikan sosialisasi secara utuh ke masyarakat, tidak semuanya pakai aplikasi. Tapi kami butuh leaflet, kami butuh jargon, sehingga ketika kami turun ke lapangan, termasuk ke desa-desa, di seluruh dusun sewilayah Kecamatan Patrong, bisa kita tempel di rumah-rumah RT. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa jadi salah satu alat sarana prasarana untuk ngageuingkeun lah istilah nama. Ngageuingkeun masyarakat supaya stunting ini. Ini. Sehingga mereka polanya mulai sedikit berubah. Itu tambahan dan mudah-mudahan secara kebijakan ini tersampaikan ke pimpinan dan anggarannya bisa ditambah di dinas. Ya. Amin. Itu saja tambahannya. Kemudian pertanyaannya, karena posisinya duduk di sini sebagai Ketua Satyagraha Kencana, Satya Gatra Kencana, pertanyaan juga seputar yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau tadi pertanyaannya 1, maka pertanyaan yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu yang tahu dasar hukum pelaksanaan kegiatan Satya Gatra yang saya sampaikan tadi di awal. Boleh mengacungkan tangan? Boleh? Gula but camat mah ada apalen. Ayo. Apalen itu bukan poe. Boleh yang tahu? Boleh silakan maju ke yang depan lain. langsung. Kalau Bu Camat nanti paneri. Cepat buka HP, Ayo. buka HP. Ayo. Tadi di awal juga saya Iya, sampaikan di Undang-Undang Nomor. Ayo, Bu. Boleh, Bu kadang Bu. Boleh ke depan, Bu. Bu kadang Bu. Ke depan, langsung ke depan aja. Bu kadang Bu, Undang-Undang Nomor. Ada tadi disampaikan soalnya. Saya sampaikan tadi itu dasar kita melaksanakan kegiatan Bangga Kencana melalui Satya Gatra Kencana. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Betul, Bu? Bu, betul? Betul, tepuk tangan. Langsung dibahas ya. Punten. Bu kade Bu, Punten mikna neng. nyanggakeun hadiahna mugia mangga. Oke. Atur punten. Tah, ieu mah kenging tadi mah ada salah. Ibu dapatkan door prize. Selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Pak Ku. Mangga Pak Ku untuk menyampaikan pertanyaan kepada hadirin. Pertanyaan lah ya. Oke lah pertanyaan. Tadi kita sudah simak ya. Jadi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, kemudian masyarakat yang berkualitas,
tentunya ada pencegahan, kemudian ada pengobatan ya. Yang ingin saya tanyakan, kalau tadi menyimak pasti bisa menjawab. Ada larangan-larangan yang memang tidak boleh dilakukan untuk mewujudkan hal itu. Jadi kalau tidak salah 4 larangan. Saya ingin bertanya siapa yang tahu 4 larangan tersebut. Silahkan sampaikan kepada kami. 4 ya Pak ya? 4 T ya? 4 T, Bu. 4 T Ayo itu. yang tahu maju. Siapa yang lebih dulu? Boleh ke depan. 4 T. Ayo ke depan teh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk 4T itu yang pertama terlalu muda, yang kedua terlalu tua, yang ketiga terlalu dekat, yang keempat terlalu banyak. Oke, bagaimana Pak Juri? Betul. Baik ibu-ibu, teman-teman sekalian, tadi 4 T ya jawabannya. Sebenarnya kalau ingin saya tambah tuh ada satu lagi T sebenarnya. Gimana? Hadiahnya Bukan duit katanya. Itu salah satu dasar kenapa katanya target sasaran tidak tercapai. Kemudian itu tadi pertanyaan ya. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada para kader saya, termasuk Bu Camat, bis oke, nggak jadi masalah. Berdasarkan laporan yang ada dari masyarakat saya itu terkait masalah IPA-tes Pak, ini juga salah satu faktor bagaimana keluarga ini bisa sehat dan berkualitas. Ini orang enggan sekali terhadap IPA-tes ya. Jadi bagi para kader, termasuk Ibu Camat monggo, semua yang hadir, satu orang bisa membawa 10 masyarakat saya IPA-tes, saya berikan hadiah 500.000. Wih, mantap. Dengan catatan betul-betul real itu dilakukan. Karena sampai saat ini yang IPA-tes pada malas Bu. Jadi kadernya juga malas, pasti ini ada yang malas. Saya harapkan para kader semua ikut IPA-tes. Itu pasti bermanfaat. Karena yang tahu itu medis. Terus banyak. Laras. Nah itu. Jadi nanti para kader termasuk Bu Camat, siapa saja termasuk adik-adik yang bisa membawa masyarakatnya mengedukasi sampai dilakukannya IPA-tes, boleh menghadap saya dengan data yang lengkap. Saya berikan hadiahnya seperti itu. Tidak sekarang, perlu bukti saya. Itu panggilan. Luar biasa. Support untuk kader Batu Lawang. Ini silakan. Promosan baru. Silakan. Ini laksanakan oleh kader-kader Batu Lawang. Selamat. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Kepala DPP KB Kota Banjar. Mangga Pak Kadis. Baik, untuk pertanyaan dari saya berlingkup dengan Kampung KB. Cuman pas saya lihat ini para pesertanya banyak yang kader, tentu pasti tahu. Tunjuk tunjuk yang belum ini. Nah, saya ingin menanyakan ke dari kelompok remaja ini ya. Nah, saya hanya menanyakan ke kelompok remaja aja, tidak ke semua peserta. Singkatan dari apa PIKR? Ayo. Ayo anggota PIK R. Berdiri. Boleh berdiri. Boleh Ya. ke depan. Itu lah. Ujung udah berdiri duluan. Waduh, telat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin menjawab. Ya. PIKR itu singkatan dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Terima kasih. Mangga. Jadi PIKR itu Pusat Informasi Konseling Keluarga. Nah, jadi kalau para remaja itu bisa memanfaatkan tempat konseling itu ya. Saya
titip kepada para remaja. Oleh tengah, Pak. Oleh tengah. Terima kasih ya, Neng. Masih ada satu lagi hadiahnya. Kami persilakan kepada Pak Kapus untuk menyampaikan pertanyaan kepada hadirin. Baik, supaya adil, tadi kader 2, saya pengennya remaja juga 2. Jadi yang kedua sama untuk adik-adik remaja. Kebetulan adik remaja ini mungkin setiap bulan dengan puskesmas kita selalu berkolaborasi pada posyandu remaja. Tadi untuk menuju zero stunting dilakukan ada 2 kegiatan, pencegahan dan penanganan. Sebutkan satu aja. Penanganan stunting itu apa salah satunya? Berdiri, berdiri. Berdiri. Sok. Ya. Iya. Kacung aja, tunjuk jari. Ya, silakan. Nggak apa-apa, salah juga. Itu barusan. Tetap dikasih dia. Mohon maaf Pak. Menghadap ke sana, Menjawab. menghadap ke sana. Nah, Mengonsumsi makanan yang diberikan dari puskesmas. Ulangi, boleh diulangi. Mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, Salah satu Mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi salah satu penanganan penanganan stunting adalah pemberian PMT, dan PMT itu syaratnya memang makanan yang harus bergizi tinggi. Oke, betul? Tuh, Ya. boleh. Ya. Oh, udah bisa hadiahnya ya? Masih ada. Udah lagi. Terima kasih. Sini. Salaman. Ya, makasih. Kasih nih, sama-sama. Bu, bisa sebentar? Ini ada yang WA saya ini. Pak Kuwu tidak adil, pertanyaannya bukan untuk anak remaja. Nah, jadi ada yang WA saya, Pak Kuwu tidak adil, pertanyaannya bukan anak remaja. Tuh. Jadi saya beli pertanyaan lagi, boleh Bu? Buat anak-anak remaja. Tadi ada yang WA saya, nggak tahu nomornya siapa ini. Anak remaja yang ini yang hadir nggak tahu IPA tes itu apa katanya. Jelas nggak bisa jawab, hadiahnya 500.000 lagi katanya. waduh. Nah itu. Terus, Begini ya Bu ya, ini khusus dari saya hadiahnya, Ya. bukan dari Ibu. Yap. Tadi dikatakan FIKR ya, Ya. forum ya. Siapa yang bisa jelaskan apa yang dibicarakan di forum itu? Forum FIKR itu udah lama, ya kan? Apa yang dibahas di sana? Ada yang bisa jelaskan di depan? Silakan. pusat. Silakan menjelaskan terkait Pusat PIR. informasi. Jadi menceritakan apa saja di sana itu? Ayo ke depan. Apa saja yang dilakukan? Iya. Jadi apa saja sih yang dilakukan oleh FIKR itu? Sebelumnya izin menjawab Pak. PKR itu suatu organisasi yang terkait sebagai dari anak remaja yang di dalamnya untuk membimbing anak-anak yang ada di dusun tersebut dan mengajak untuk anak tersebut membuat perilaku yang positif, menjauhi hal-hal yang negatif. Terus itu dilakukan? Saya sering lakukan Pak. Oke, dilakukan benar nggak? Di dusun Lagar Batu setiap 1 minggu sekali sering diadakan yasinan. Nah itu dia, oke. 500.000 ya, nanti ke saya ya. Yang besar bola.
Nanti beres ini. Atau mau sekarang? Oh, ini sekarang. Isi Bang. Luar biasa Pak Kus. Ya udah, saya kasih 500.000 ya. Ini lagi sekarang, takutnya lupa katanya. 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan. Pas 500.000. Wah, luar biasa Pak Kus. Ya, oke. Ya, makasih. Big Air ya. Yuk, Harapan bangsa ya. Generasi. Selamat. Luar biasa ini generasi penerus bangsa ini. Anak-anak Big Air. Bapak Ibu semua. Keren Pak Kus. Luar biasa Pak. Senang sekali. Senang sekali. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Serangkaian acara pada hari ini telah selesai lewati bersama. Terima kasih untuk 4 narasumber hebat yang luar biasa sudah memberikan informasi yang sangat informatif dan tentu saja bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin semua, sampai jumpa di Rebana Kertas episode berikutnya. Saya Yeni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.